Oke ya teman-teman kita mulai Zoom Zoom ini ya malam ini. Siap minta tolong teman-teman yang ada di Zoom bisa mempersiapkan progresnya ya nanti kalau bisa ditunjukkan. Jadi biar bisa kita bahas langsung apa yang sedang dikerjakan gitu. Oke, terus kemudian tadi yang mengisi di WhatsApp tadi kebanyakan saya lihat ada di PKTA dan KP ya. Mungkin PKTA kan kemarin sudah sempat saya bahas. Yang belum saya bahas kemarin itu adalah KP. Mungkin saya mulai dari KP dulu, nanti habis itu ke PKTA. Nah, teman-teman yang ada di Zoom dan yang nanti mungkin menonton rekaman ini, silahkan teman-teman lihat di WhatsApp grup, kemudian di bagian deskripsi itu ada namanya link suplemen PKTA, ACP, TA, dan KB. Itu teman-teman silahkan buka dan teman-teman wajib download ya. Jadi di sini coba saya share ya teman-teman. Ini tolong diperhatikan, jadi biar tidak perlu saya Saya ulang-ulang ulang-ulang. terus. Jadi tolong diperhatikan ini link yang sudah saya share di WhatsApp grup di bagian deskripsi, namanya link suplemen itu tolong dibuka. Di sini semua ada informasi terkait KP, PKTA, ACP, dan TA, maupun juga ada kriteria penilaian tentang PKTA, ACP, dan juga tentang TA. Jadi tolong ini di-download, dibuka, dilihat lagi rekaman asistensi kita kemarin sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan terkait kriteria penilaian. Nah, yang KP ini teman-teman KP kalau yang saya pahami karena kebetulan saya baru mendapatkan bimbingan KP itu baru saat ini ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu belum pernah em, baru kali ini mendapatkan bimbingan KP. Nah, KP ini kalau yang saya pahami nanti mungkin teman-teman yang KP juga bisa menyampaikan yang ada di Zoom benar atau tidaknya ya. Itu ada yang sudah selesai KP-nya, sudah selesai itu artinya sudah terlaksana. Jadi sekarang tinggal membuat laporannya. Tapi ada juga yang sedang sedang berlangsung, jadi belum selesai. Nah, mungkin ini nanti perlu disampaikan ya di grup atau mungkin nanti ditambahkan di spreadsheet yang saya share kemarin, tolong ditambahkan statusnya eh, itu mungkin statusnya tuliskan sudah terlaksana atau kurang berapa hari lagi atau progresnya sampai mana gitu supaya saya tahu kita memulai dari mana gitu ya. Pada dasarnya nanti teman-teman KP itu akan membuat dua produk. Yang pertama logbook dan yang kedua itu adalah laporan pelaksanaan KP gitu. Nah, logbook ini teman-teman nanti bisa download formatnya. Mungkin kalau yang sudah selesai KP-nya sudah selesai mengisi ya, itu diisikan kembali ke sini gitu. Informasi dari Prodi kita untuk bimbingan KP ini tidak menggunakan SIP KDK. Jadi langsung bimbingannya menggunakan soft file atau hard copy yang nantinya akan dikumpulkan. Jadi yaitu logbook dan laporan pelaksanaan. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi tidak menggunakan SIP KDK. Ini format logbooknya diikuti saja, nanti diisi tanggal kegiatannya berapa lama, harinya, deskripsi pekerjaan dan sebagainya. Itu. Terus kemudian ini ada panduan terkait em, tata cara penulisan, ada tata cara tentang babnya ya, ada keterangannya, ada kemudian, nah ini nih, nah objek kerja praktek. Nah ini yang kemarin disampaikan oleh Kaprodi bahwa objek yang dibahas itu harus relevan, harus punya nilai yang kurang lebih. Nah, ini jika kamu nanti mau mendapatkan proyek bangunan gedung, maka bangunannya harus memiliki luas lebih dari 2.000 meter persegi. Nah, apabila kurang dari 2.000 meter persegi, maka bangunan harus bertingkat lebih dari dua lantai.
proyek juga memiliki esensi permasalahan secara arsitektural. Jadi intinya begini, saya diminta untuk melihat, mengawasi bahwa proyek yang teman-teman kerjakan ketika magang atau ketika KP itu memang memiliki esensi permasalahan secara arsitektural. Karena pernah beberapa kali ditemui proyek KP, tapi yang dikerjakan itu hanya pekerjaan-pekerjaan kecil yang tidak relevan sebenarnya untuk menjadi sebuah proyek KP gitu. Hanya bangunan, ruangan, renovasi ruang, hanya renovasi kamar mandi, penggantian keramik itu, eh, kasusnya tidak begitu, eh, apa namanya, kurang memiliki relevansi dengan bidang ilmu arsitektur ya. Jadi memang renovasi memiliki relevansi tapi kurang dinilai karena untuk kerja praktek ini memiliki acuan seperti ini teman-teman. Ini panduan ini tolong dibaca ya. Jadi teman-teman yang bimbinganku wajib download suplemennya dan baca. Tolong dipahami. Jangan sampai nanti ketika membuat laporan isinya itu tidak sesuai dengan yang diminta. Itu ya teman-teman ya, tolong diperhatikan. Jika bangunan gedung harus memiliki luas lebih dari 2000 meter persegi, jika kurang maka harus lantainya diperbanyak. Terus jika kalau bangunan bukan gedung, maka eh, bisa berupa bangunan rumah tinggal, monumen, utilitas dan sejenisnya. Terus kemudian ruang lingkungan kawasan dan wilayah. Lingkungan kawasan atau wilayah yang memiliki relevansi dengan persoalan arsitektur atau lingkungan perkotaan urban yang luasnya tidak dibatasi. Eh, nah, ini nanti coba mungkin nanti di minggu-minggu awal ini teman-teman perlu menuliskan ya, objek kerja prakteknya gitu. Oke, terus kemudian nanti dibaca, dilanjutkan di sini ada, apa namanya, ini ada kerja praktek kan ada macam-macam ya. Ada kerja prakteknya masuk ke perencanaan, kerja prakteknya masuk ke perancangan, atau masuk ke pelaksanaan, mengawasi atau apa dan sebagainya. Ini dibaca ya. Nah, karena outputnya itu kan tergantung dari kerja praktek yang dilakukan gitu. Ya, pelaksanaan, pengawasan, manajemen bangunan, kerja praktik lainnya. Oke. Oke, nah nanti, ini dibaca selanjutnya ada. Tapi kalau boleh tahu nih yang ada di Zoom sekarang yang join, yang masuk ke tahap KP, boleh dong, diceritakan kalian sudah sampai ke, apa nih? Sudah selesai, sedang berlangsung tapi akan selesai, sedang berlangsung baru mulai, atau gimana nih? Boleh biar saya tahu siapa-siapa aja gitu. Siapa nih yang ada di Zoom? Boleh silahkan teman-teman. Iya, Pak. Halo, Mm-mm. tes. Ya, ya, ya. Mas, apa Saya namanya Mas? ini, Pak, Malik. Mas Malik. Ah. Ya. Jadi untuk KPS saya itu sebenarnya udah, Pak, gitu. Oke, maksudnya sudah apa nih? Sudah magang di kantor konsultan arsitek gitu, Pak, di Tasik, Pak. Nah, Sudah untuk selesai ya? durasinya tuh udah selesai. Untuk durasinya itu hampir 2 bulan, Pak. Oke, sebentar ya. Kalau kita baca di sini itu ketentuannya berapa lama ya? Sebentar, sebentar. Atau sudah tahu ketentuan minimal berapa lama? Ah, ini. Eh, 170 jam, Pak. Oke, kalau Mas Malik tadi sudah 2 bulan. Iya, 2 bulan Ber- kurang gitu, Pak. Terus Berarti di sudah kantor juga kan sudah emang memenuhi ya? ada, udah, Pak, udah, Pak. Oke. Sama di kantor memang ada kayak lembur-lembur juga sih, pasti nambah juga kalau yang buat Oke. jam ininya, jam kerjanya gitu, Pak. Nah, oke. Nanti gini aja. Itu ditunjukkan nanti dibuktikan dengan logbook ya. Pengisian logbook kan nanti ada kayak Oke. per hari atau per apa tadi ya? Ya. Nah, nanti Kayak ditunjukkan per biar hari gitu per ngerjain hari apa ya. gitu kan, Pak. Bener-bener per hari dapat, job desk apa gitu ya. Oke, terus kalau boleh tahu nih, karena udah selesai kan ya, berarti tinggal Hmm, membuat laporan aja ya. tinggal Nah, buat laporan. sudah sampai mana? Sudah mau mulai atau sudah memilih? Tadi kan di sini kalau kita baca bareng-bareng tadi ada objek kerja praktek, jenis kerja praktek. Kalau kamu kerja praktek yang apa nih? Jadi mostly sih kebanyakan tuh di kantor yang dulu tuh
proyeknya tuh lebih kayak rumah tinggal gitu Pak, sama interior. Berarti masuknya kerja praktek perancangan. Iya, perancangan. Perancangan ya, ini ya, proses Mm-mm. membuat rancangan terutama dalam lingkup skala mikro Iya, misalnya ini ya. Oh, berarti sama mhm. ini kerjanya nggak cuman kayak gambar-gambar itu doang sih. Terus ada Mhm. buat pergi ke site buat ngukur-ngukur gitu, Pak, survei, Oh, terus survei berarti masuk ke mm, pengawasan juga ada gitu. oh ya. Oke. Nah, Cek progres ke lapangan juga, Pak. oke. Nah, Jadi nggak cuma kira-kira di nih, rumah, ada interiornya juga gitu. oke. Karena dari yang saya pahami ini sepertinya pelaporan ini hanya melaporkan satu proyek aja ya. Tidak semua yang kamu kerjakan, tapi kayaknya hanya melaporkan satu proyek yang masuk ke kriteria ini Hmm. kayaknya ya. Bener nggak? Yang saya pahami sih itu. Kalau teman-teman yang sudah baca mungkin boleh juga memberikan argumen ya. Karena kayaknya ini kalau yang saya pahami ya sepertinya hanya satu proyek yang didetailkan, diceritakan gitu. Di eh, diceritakan permasalahan arsitekturnya, terus kemudian peranmu di situ apa, kamu ceritakan permasalahannya apa peran kamu di situ membuat apa sampai hasil produknya seperti apa gitu nggak sih kayaknya? Oh, lebih terfokus sama perancangan gitu, Pak. Heeh, kayaknya gini. eh oh ini nih. Satu objek proyek digunakan oleh satu peserta kerja praktek. Nah, kan ada kadang-kadang satu proyek dikerjakan beberapa gitu ya. Ini ada ketentuannya nih. Beberapa kalau Mas Mas Malik tuh satu proyek dikerjakan oleh satu peserta kerja praktek atau yang mana nih? Jadi kita nih dulu tuh saya KP itu lebih banyak dibantunya juga sih Pak sama senior arsiteknya gitu. Maksudnya Oke. dibimbing gitu Pak. Cuman Berarti diarahin juga kerjain ini, kerjain itu gitu Pak. berarti gini ya, tidak tidak sampai selesai ya, hanya di bagian proses tertentu gitu ya. Karena kan namanya proyek itu kan ada yang tahapan preliminary, ada tahapan DD misalkan, ada tahapan konstruksi gitu kan. Ada tahapan yang ini yang mana tuh Mas? Yang dari tahapan apa tuh? Dari tahapan perencanaan Pak. Perencanaan gambar kerja gitu. Buat gambar kerja. Oke, oh gitu ya. Itu kamu semua yang diminta ya atau ada timnya? Ada timnya juga Pak. Itu timnya anak-anak KP juga. Enggak, karyawan Pak. Oh, Timnya. oke, teman yang KP kamu sendiri ya. Iya Pak. Oke, berarti kayaknya ini masuknya kamu Jadi eh, kalau kasusnya saya itu pas waktu magang itu kan ada dua anak magang Pak, yang dari arsitektur saya sendiri Pak, dari mm-mm. UTY, yang satu lagi dia anak Telkom gitu Pak, cuman jurusannya bukan arsitek, dia desain interior gitu. Oh gitu. Oke, oke, oke Mas. Ya, mungkin nanti. Nah, kalau boleh tahu kamu ada berapa? Kayaknya nggak masuk semua ya, cuman mungkin milih satu yang bisa dimasukkan ke pelaporan gitu. Coba kita pelajari bareng-bareng ya. Iya Yang Pak. yang masih saya bingung ini adalah yang dilaporkan itu apakah semuanya yang kamu kerjakan atau hanya cukup ngambil satu yang kemudian dibahas secara mendetail gitu. Bentar kita baca Hmm. bareng-bareng ya. Ini mekanisme pelaksanaan tadi sudah cukup ya, sudah berhasil, waktunya sudah melebihi, menerapkan kemampuan teori dan keterampilannya. Oke, mendesain ya. Oke, lanjut bawah ini tadi jenis kerja praktek perancangan. Oke, perancangannya dapat berupa bentuk dan sebagainya. Oke, bisa ruang dalam, ruang luar. Oke, lanjut ke bawah. Barangkali ada masuk ke konsultan ya, bener ya, masuknya ya. Ada bukan kontraktor, tapi konsultan, bukan konsultan pengawas, tapi konsultan perancana ya, perencana atau perancangan. Oke, lanjut bawah. Oke, logbook merupakan tanggung jawab peserta kerja praktek. Logbook diisi sesuai dengan kesepakatan. Oke, kalau
logbook sudah selesai berarti ya, tinggal dilengkapi aja. Lanjut. Oh ini nggak ada. Oke. Yang part kedua coba kita buka, ada bedanya nggak? Oh ini pelaporan. Nah nanti berarti Mas Malik download ya, download suplemennya. Ini file-filenya yang ada di link drive. Di sini ada format laporan kerja prakteknya nih. Nanti ikuti aja. Ini ada bab satu. Isinya ada latar belakang kerja praktek. Kenapa kamu mengambil kerja praktek gitu kan? Alasannya itu apa? Secara umum, secara general, mahasiswa itu mengambil kerja praktek itu untuk apa sih tujuannya? Apakah untuk menambahkan pengalaman, mengalami secara langsung dunia apa namanya praktek profesi dan sebagainya ya, sampai akhirnya memilih tentang alasan mahasiswa memilih satu proyek menjadi kerja prakteknya. Ternyata ini memilih satu aja, Mas. Jadi dari mungkin kan Mas Malik sudah banyak proyek yang di ini ya, yang dikerjakan di konsultan ya. Iya Pak. Menurut saya pilih satu yang kamu punya dokumennya lengkap, terutama juga itu ya, punya informasi pemahaman yang baik terhadap proyek itu, terus juga proyeknya itu sesuai dengan yang diminta di eh, panduan. Tadi kan ada tuh bangunan gedung lebih dari 2000 meter persegi ya kan, tadi kan kalau kurang dari 2000 maka harus apa multi lantai dan sebagainya. Usahakan masuk ke situ. Cari yang sesuai panduan. Satu aja ternyata teman-teman ya, nggak usah semua. Terus yang berikutnya di nomor tiga ini di pelaporan nanti perlu menuliskan identifikasi secara eksplisit sistem yang diamati dalam bentuk skema atau penjelasan. Bagaimana masalah proyek itu didapatkan? Oh, jadi misalkan gini, apakah proyek itu didapatkan secara tender, misalkan tender itu ada banyak konsultan yang berebut gitu tapi kemudian tender kan ditenderkan atau ada klien datang jadi ceritain aja proyeknya itu dapatnya dari mana dari pemerintah atau swasta atau apa gitu kan. Kalau rumah tinggal kan kayaknya mungkin kan swasta gitu ya jadi ada klien datang menggunakan menginginkan jasa yang dijual oleh konsultan. Misi Pak, pikirnya suaranya trouble Pak. Suaranya kurang ini Pak, kurang jelas Pak. Masih trouble Pak. Halo halo tes. Sudah Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, kalau sekarang suaraku terdengar nggak ya teman-teman ya? Sudah Pak. Belum ya, bentar, bentar. Tes, tes satu, dua, tiga. Iya Pak, sudah Pak. Oke, oke, udah terdengar ya teman-teman ya. Jadi coba tadi kita mulai lagi. Tadi saya mau membahas tentang format pelaporan. Tadi sampai mana tadi ya yang bermasalah suaranya tadi? Tentang identifikasi ini tadi ya. Pak. Jadi
Jadi teman-teman KP itu nanti akan memilih satu proyek saja ya dari kerja praktek yang dilakukan gitu. Terus diceritakan dari mana dapat proyeknya. Apakah dari klien yang datang ingin menggunakan jasa atau ke tender dari pemerintah gitu misalkan. Kan ada tuh pemerintah kalau pada proyek dibuka dia ada tender namanya. Itu ceritakan. Terus buat juga di sini bagaimana penyelesaian yang akan dilakukan. Nah, apakah nanti kalau klien itu ada namanya timeline, misalnya dalam beberapa minggu ke depan akan ada eh, pertemuan, ada ada target. Nah, itu diceritakan. Serta pada akhirnya masalah apa yang akan diangkat ke dalam laporan. Nah, kamu akan bahas bagian apanya nih? Mendesain rumah tinggal untuk siapa? Profesinya apa? Kamu ceritakan bikin program ruangnya apa misalnya, bikin kan desain itu kan proses kayak kamu studio itu kan dia menyelesaikan masalah desain sebagai solusi ya. Solusinya itu kan harusnya masalahnya diceritakan dulu. Nah, ceritakan penggunanya siapa calonnya, butuh ruangan apa gitulah ya gitu. Nah, terus saran saya juga baca-baca contoh KP ya, laporan KP akan lebih jelas kalau kamu baca contoh-contoh laporan laporan KP. Di perpustakaan mungkin ada ya. Nah, terus ini durasi, varian, jenis proyek yang dihadapi. Tujuan kerja praktek. Laporan harus menunjukkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan. Oke. Ya, ini diikuti ya, teman-teman, ada formatnya. Terus masuk ke ini ada bab satu pendahuluan, bab 2 tinjauan umum, bab 3 tinjauan khusus menjelaskan tinjauan perusahaan, tinjauan secara umum proyek yang dipilih. Oh, oke. Bab 4 baru pembahasan. Oke. Jadi kamu ceritakan pembahasan masalah-masalah yang terjadi selama proses, berapa kali revisi, berapa kali ketemu klien, berapa kali ya tergantung kasus yang kamu angkat itu. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi coba dibaca-baca ini, di-download, diikuti, semuanya ada panduannya. Intinya jangan sampai proyek yang kamu pilih itu tidak memenuhi acuan atau guideline yang sudah kita terima di suplemen tadi ya. Gitu. Terus, nah ini nanti ada diikuti aja nih. Mengkonsultasikan draft laporan kepada dosen. Jadi masukkan ke Google Classroom, nanti didiskusikan bareng. Gitu ya. Jadi mungkin yang untuk KP kalau yang sudah ngumpul di Classroom, besok minggu depan kita koreksi bareng-bareng. Kayaknya Classroom itu bisa ditumpuk. Jadi kalau kamu punya update yang lebih baru, dikirim lagi aja gitu. Jadi mungkin kan kemarin kamu udah ngumpul sebelum deadline-nya kan. Besok hari Minggu misalkan kamu ada progres lagi yang baru, ditumpuk aja bisa. Nah, jadi selalu kirimkan yang terupdate ya. Jadi biar nanti kalau didiskusikan itu mendiskusikan produk yang paling terakhir gitu. Terus ya ini diikuti aja nanti bareng-bareng ya gitu teman-teman KP, ada yang mau dibahas lagi nggak? Ditanyakan lagi nggak? Selain Mas Malik ada siapa lagi nih? Kalau Mas Saya Malik Pak, siapa nih? Mas siapa namanya nih? Mas Muat. Mas Muats ya. Kalau Mas Malik kan sudah selesai tuh KP-nya sudah tinggal bikin Ya, Pak. laporan. Kalau Mas Muats gimana nih? Oh, berarti kalau yang sudah kemarin itu berarti tinggal bikin laporan aja, Pak. Betul betul. Jadi Laporan kan, KP. heeh, Logbooknya heeh. berarti tidak usah dikumpul, Pak. Logbook dikumpul juga dong. Tapi anu, Pak, soalnya kami kan, nih saya dan Sofia ini ada di grup ini juga nih. Mhm, mhm. Kemarin tuh ikutnya tuh KDK, Pak. Jadi Oh kalau gitu. KDK tuh isi logbooknya tuh nggak lewat tabel-tabel kayak gitu, Pak. Ngisinya lewat website. Jadinya websitenya itu udah Hmm. dihapus semua itu loh, Pak, riset. Jadi Betul kami betul. nggak bisa nge-input Manual. data lagi. Iya betul betul manual. Jadi nanti ngisi lagi tapi inputnya menggunakan Word yang ada di sini gitu. Ini kan ada Berarti nih. kami Berarti kami Mhm. ngasal nggak Bapak-Bapak itu? Misal saya lupa kan ya hari ini ngerjain apa, saya lupa gitu, nggak apa-apa Pak. Yang penting ngasalnya itu kan harus tahu bahwa minimal terpenuhi 170 berapa tadi ya? 170 jam. Berapa tadi? Iya, Lupa tadi. iya Pak, 170 Panduannya. jam. Nah, intinya itu. Jadi gini teman-teman ya. Logbook itu harus bisa menunjukkan bahwa kamu sudah memenuhi eh, apa mana tadi? Kelewatan tadi. Tadi kalau nggak salah tak baca tadi 170 ya.
Ya 1 jam Pak. Nah, itu harus terpenuhi gitu, harus terdeskripsikan di logbook. Masalah itu nanti apa isinya itu yang paham kan kalian gitu, yang sudah mengikuti ya. Selama itu bisa kamu tuliskan dan kalau ada bukti yang diminta bisa kamu tunjukkan gitu, misalkan ya buat aja silahkan. Ini nih, oh ini nih, minimal 170 jam. Kalau dibuat dalam misalkan 1 hari 5 jam, berarti kan dibagi 5 berarti 24 hari itu. 20, eh, oh atau 24 hari kerja atau setara 1 bulan. Oh itu tuh cuman 1 bulan. Gitu ya. Kalau ngasal atau enggaknya, saya kembalikan ke kalian yang sudah mengerjakan KP gitu. Ya memang kayaknya harus dibuat se apa namanya semeyakinkan mungkin gitu karena ini kan nanti akan mempengaruhi penilaian nih ya jadi jangan juga apa adanya tapi dibuat memenuhi supaya melebihi jam yang diminta gitu ya Mas Muats ya boleh jadi silahkan mau dibuat Oke siap Pak, baik Pak. yang penting nanti Terima yang kasih Pak. jadi untuk teman-teman KP itu yang diminta adalah logbook dan pelaporan gitu nah yang mau saya tahu sebenarnya teman-teman sudah selesai atau belum gitu kalau belum selesai kan nanti ada kayak tenggat waktu nih. KP itu harus selesai pelaporannya kapan gitu kan? Ada ya? Ada nggak di panduan ini? Biasanya kan ada batasan waktu tuh. Kita nggak bisa berlama-lama gitu kan? Mungkin selain Mas Muat dan berarti Mas Muat sudah selesai juga KP-nya ya? Sudah Pak, Oke, bulan lalu aman Pak, ya. Februari Sip, berarti mulainya. oke. Nah, berarti kalau gitu sudah siap membuat laporan ya. Sudah Ya, Pak. mulai mencari data-data lagi ke kantornya boleh main lagi untuk melengkapi data-data terkait proyeknya gitu. Saya tuh juga pernah KP juga pernah magang waktu kuliah tapi mungkin udah nggak relevan ya kalau saya tunjukkan apa namanya pelaporannya kan mungkin juga beda formatnya tapi kalau ya dulu saya itu em, magangnya itu dulu di Labu saya dulu di Bandung di konsultan perancangan ya. Nah, tapi kalau bedanya itu, kalau yang saya laporkan, itu semua proyek yang saya kerjakan. Bedanya kalau sekarang ini di sini kamu, yang saya baca di sini, ya ini kan kamu disuruh milih satu aja kan. Kalau saya dulu, itu semuanya dilaporkan. Jadi apa yang dikerjakan selama di magang itu dibuat laporannya. Ya, kompetisi iya, perancangan rumah tinggal iya, ikut survei iya ditulis, ikut bikin RAP tulis, semuanya ditulis. Nah, tapi kan ternyata beda nih kalau yang sekarang yang tentang panduan ini. Jadi tolong ini dibaca karena saya juga kebetulan itu baru kali ini dapat kesempatan untuk membimbing KP ya di mahasiswa UTY. Jadi minta bantuannya teman-teman ini untuk membaca dengan jelas, dengan teliti ya. Jangan sampai ada kekeliruan nanti ketika membuat laporan, membuat apa pengumpulan data dan sebagainya. Terus tadi saran saya karena pastinya kan di perpustakaan ada contoh-contoh ya, dibaca coba contoh laporan kerja praktek seperti apa. Kalau setahu saya kalau dulu waktu saya kuliah itu yang ditampilkan di perpustakaan itu yang nilainya A atau B kalau setahu saya. Tapi saya nggak tahu kalau di UT seperti itu atau enggak. Jadi yang jelas di perpustakaan tuh pasti yang nilainya baik gitu. Jadi bisa diikuti, bisa ditiru. Gitu, Mas Muats, Mas Malik. Ada lagi yang lain yang KP? Boleh, silahkan yuk. Siap Pak, terima kasih Pak. Boleh. Barangkali ya ada yang sedang KP terus nanti kira-kira selesainya kapan kan harus bisa ditargetkan selesai pelaporannya sampai kapan. Oke gitu ya, yang teman-teman KP nanti silahkan dikumpulkan di Google Classroom untuk biar bisa kita diskusikan lagi teknis-teknis pelaporannya gitu ya. Gitu. Oke, kalau untuk KP sudah selesai maka bisa kita lanjutkan ke yang PKTA ya, karena tadi yang mengisi PKTA dan ACP dan KP nggak ada yang TA ya. Jadi lanjut ke PKTA. Oke, kalau yang PKTA ini mungkin saya coba buka dari atau saya berikan kesempatan yang ada di Classroom. Ini mau membahas punya siapa dulu nih?
Terus mau membahas tentang apa? Judulnya kah atau sudah menulis? Kalau sudah menulis boleh di-share biar saya bisa bahas. Monggo silahkan ya, ada siapa aja di Zoom? Ada Mbak Diah ya, Mbak Diah Sofia, ada Saya Mas. KP, Pak. Oh, Mbak Diah Sofia KP. Oh, Iya, 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 iya. Oke, oke. Mbak Diah Sofia tadi KP ya. KP-nya udah selesai, sedang berlangsung, atau sudah mau? selesai. Oke, sudah selesai juga ya. Iya. Oke, oke. Oh ya, tadi Mas Muat tadi KP-nya perancangan, pelaksanaan, pengawasan, atau apa tadi ya? Kalau kalau boleh tahu tadi. Kalau masih masih di Zoom nggak ya, Mas Mas Muat? Oke, oh mungkin belum. Oh mungkin terputus. Kalau Mbak Dia apa nih KP-nya? Tentang apa? Redesign. Oke, redesign Kan berarti masuk ke maksudnya perancangan ya berarti ya. rancangan. Oke. Oke, berarti masuk ke perancangan. Oke, ada lagi mungkin teman-teman KP yang udah di Zoom biar sekalian mungkin kita bahas. Mas Mas Haris apa nih Mas Haris? Mas Haris siapa nih? Mas Haris. Haris kayaknya PKTA atau ACP ya? Seingat saya kemarin kayak sempat sempat ikut PKTA, Pak. PKTA ya. Oke, oke, oke. Iya. Mas Dwiki Andiko PKTA ya kayaknya ya atau ACP ya. Apa? Oh, oke. Elvin PKTA Pak. PKTA. Oke. Mas Faiz ini kayaknya PKTA kemarin juga ya Mas Faiz. Nono Harno ini apa ya? Apa? PKTA Pak. Oh, PKTA ya. Oke. Mas juga, Mas juga PKTA juga kayaknya ya. Oke deh kalau gitu kita kan sudah masuk ke yang PKTA. Ya jadi saya persilahkan nih PKTA punya siapa yang mau kita bahas, yang mau didiskusikan silahkan yuk boleh. Apakah ada yang udah ngumpul di Google Classroom barangkali? Coba kita buka ya. Oke, ini ya yang ada di PKTA teman-teman. Ini coba kita lihat. Oke, ini udah ada yang ngumpul ternyata di Google Classroom. Kalau di sini tertulisnya ada 4, yaitu Dwiki Andiko, Elvin, Faiz, dan Muats. Mungkin ini ada yang KP, ada yang TA, ada yang PKTA. Mungkin ya, coba kita buka. Oh, Mas Dwiki Andiko itu TA ya, TA. Iya Pak, TA Pak. Oh, TA tahap berapa Mas? Satu Pak. Tahap 1 ya, oke oke. Mas Elvin ini PKTA. Oke, Mas Faiz ini PKTA CP. Mas Muats itu yang KP. Oke deh. Eh, oh ternyata ada yang TA ya ternyata ya. Tadi saya kira hanya PKTA, ACP dan KP aja. Ternyata ada yang TA. Oke, tadi berarti habis habis PKTA ya, lanjut ke habis PKTA terus ke TA gitu. Jadi yang Mas Elvin ya, Mas Elvin ada di Zoom ya. Tadi kayaknya ada Mas Elvin. Ada ya Mas Elvin. Nah, oke coba kita buka. Mas Elvin itu judulnya kalau di sini yang ditulis Perancangan Asrama Mahasiswa Nusantara. Pendekatannya neo vernakular di Yogyakarta. Nah, oke. Kemarin minggu lalu atau minggu kesempatan asistensi yang kemarin kan saya bahas tentang judul tuh, tentang fungsi pendekatan lokasi. Kemarin sempat ikut nggak, Mas Pak, Elvin? awalnya ngikut terus habis itu saya sempat berhenti dulu Pak keluar dari Zoom karena capek. Oh, oke. Jadi kemarin tuh gini, Mas. Eh, Judul itu masih sangat fleksibel sekali, masih masih bisa berubah gitu ya. Judul itu masih sangat bisa berubah, dilengkapi, dikurangi, dirubah, diganti, masih bisa memungkinkan. Jadi nggak usah khawatir. Nah, yang jelas adalah judul itu semakin lengkap, semakin baik, semakin detail informasinya, semakin baik. Misalnya gini, informasinya semakin baik, semakin lengkap tuh misalkan
asrama gitu ya. Asrama itu kalau boleh tahu Mas Mas Elvin barangkali yang lebih paham ya. Itu ada standarnya nggak? Kayak misalkan ada bintangnya nggak? Atau ada tipenya nggak? Kan kalau terminal ada tipe A, tipe B, tipe C. Atau kalau hotel tuh ada bintang satu, bintang dua. Lah kalau asrama ini ada nggak? Mungkin saya belum cek pastinya ya Pak. Tapi yang pernah saya lihat ada yang satu kamar satu orang, ada yang satu kamar dua orang Pak. Itu apa tuh namanya tuh? Di apartemen mahasiswa yang di UGM tuh Pak. Nah Yang ini di Jakarta. apartemen. Nah ini kok asrama. Jadi apakah Asrama Pak. asrama? Lalu, nah ini kan perlu dipastikan nih, asrama atau apartemen gitu kan. Lalu nanti kemudian kamu juga perlu cek bedanya apa gitu, apartemen sama mahasiswa. Tentunya kan sudah ada studi yang perlu kamu lakukan ya, Mas Elvin ya. Memilih judul itu pasti dipikirkan dengan matang gitu. Nah, sebaiknya pemilihan judul ini dipenuhi juga, dilengkapi juga dengan data gitu. Data yang menunjukkan memang kalau Jogja ya, Jogja ini ya, bener ya di Jogja itu butuh asrama gitu. Bukan apartemen gitu misalnya gitu. Atau malah kenapa asrama atau kenapa nggak apartemen gitu kan gitu. Nah, terus di sini juga merujuk ke mahasiswa gitu kan. Nah, ada asrama anak SMA, ada asrama untuk pesantren apa ya, asrama. Kalau di setahu saya itu SMA Muhammadiyah satu ya, MUHI itu dia punya asrama gitu untuk murid-muridnya. Nah, ini asrama mahasiswa untuk mahasiswa kampus mana gitu kan, ada nggak informasi itu Mas? Itu mencakup kayak nggak cuma satu kampus doang Pak. Jadi semua kampus yang ada di Jogja Semua difasilitasi. kampus di Jogja. Iya Pak. Berarti kamu harus tahu datanya berapa jumlah mahasiswa semua di Jogja dan butuh berapa kamar gitu nggak? Iya Pak. Kemarin sudah sempat saya cari Mm-mm. beberapa mahasiswa. Dapat. Oke, heeh. Pak. Dapat ya. Berarti kan Iya nanti Pak. bakal banyak banget gitu. Dia bakal sebanyak apa sih kira-kira ruangannya gitu kan Mas. Jadi menurut saya ini kamu perlu detilkan lagi. Apakah ini usul aja nih saran ya. Apakah kamu bisa memfokuskan ke salah satu kampus misalnya UTY, perancangan asrama mahasiswa UTY misalnya gitu kan lebih spesifik tuh. Makanya tadi saya bilang judul itu lebih, informasinya lebih lengkap itu lebih baik karena nanti ke belakang kamu juga mencari datanya akan lebih fokus, lebih mudah gitu. Karena kalau Jogja ya, Mas, itu banyak banget gitu dan kamu bisa memenuhi berapa kamar sih? Jadi kayak kalau kemarin itu saya bilang permasalahannya itu relevan, aktual, dan faktual gitu. Ini kamu memang benar bisa selesaikan di tugas akhir atau enggak gitu kan? Kalau terlalu banyak, terlalu luas, kan jadi tugas akhirmu lama nih, nggak terselesaikan. Ya kan kalau kemarin saya bilang, kamu boleh desain bandara boleh, tapi nggak mungkin kan bandara sebesar itu, bandara internasional kamu rancang semuanya. Tapi kan boleh aja merancang lobi bandara internasional. Jadi cuman bagian kecil dari bandara internasional, lobinya aja. Atau bagian eh, keberangkatan, lobi keberangkatan, lobi kedatangan. Jadi nggak harus full semua bandara internasional. Itu masalahnya apa sih Mas? Waktu. Waktumu itu cuman satu semester, cuman 3 bulan gitu loh. Itu nggak, kita harus realistis aja ya. Kalau cuman proyek tugas akhir itu eh, tidak usah terlalu besar gitu. Nah, coba tolong ini direnungkan kembali Mas Mas Elvin, apakah iya benar mau asrama atau apartemen gitu ya? Ya memang betul. Memang betul yang namanya Jogja. Jogja itu adalah kota pelajar, betul ya. Background itu memang sudah sangat kental. Tapi apakah nanti kemudian butuhnya apartemen atau asrama kan tentunya butuh data. Apakah berhubungan dengan harga sewa anak mahasiswa itu kan kalau menengah ke atas dia bisa beli apartemen. Tapi kalau mungkin kalau targetnya itu mahasiswa dengan kelas menengah ke bawah mungkin kan asrama atau asrama kedaerahan tuh ada tuh kan banyak tuh. Asrama Kalimantan apa sih namanya? Jadi memang untuk khusus ke orang-orang yang dari Kalimantan gitu kan, dia tinggal di situ. Atau itu yang mau kamu buatnya aku masih belum dapat gambaran soalnya. Ya. Pak, saya dapat judul ini karena
sempat ada wacana dari pemerintah dan sudah ada yang dibangun Pak asrama mahasiswa Nusantara di Surabaya. Nah itu Mm-mm. karena untuk mewujudkan rencana pemerintah itu saya bikin perencanaan apa asrama ini di Jogja Pak. Jadi Oh, isunya berarti asrama mahasiswa Nusantara itu di enggak, Surabaya rencananya. ya saya bikin rencana yang untuk di Jogja Pak. Itu menurut Mas Elvin aja ya berarti ya. Iya, Nah, itu mungkin juga perlu diperhatikan. Itu faktual enggak? Itu fakta enggak? Jadi memang masalah itu sebaiknya memang ada sumbernya. Dan kalau sumbernya dari pemerintah bagus itu. Tapi kalau memang dari pemerintah di Jogja enggak ada ya, ya jangan sih sebaiknya Mas. Sebaiknya yang memang benar-benar dibutuhkan. Kenapa enggak di Surabaya aja? Kan bener. Surabaya sudah ada yang Oh, sudah dibangun. Oh gitu. Apa ya coba cari-cari ya. Kalau saya tuh takutnya nanti ketika kamu sampaikan ke penguji dan ini tidak relevan atau tidak faktual, karena kan Jogja kan nggak butuh Mas ya kan. Jadi pemerintah kan maunya di Surabaya gitu. Karena kok nanti juga coba dicek deh, kenapa kok di Jogja enggak ya? Itu kan jadi sesuatu yang aneh juga tuh. Padahal kan Jogja kota pelajar gitu. Kenapa kok di Jogja nggak dibuat asrama mahasiswa Nusantara gitu? Kenapa? Coba cari, cari baca-baca artikel, baca-baca lagi, cari-cari lagi. Oh gitu ya. Oke. Eh, nah ditambah nanti juga terkait dengan pendekatan teman-teman semua kemarin juga sudah saya sampaikan pendekatan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru ya. Semuanya itu boleh dipakai pendekatan apapun ya. Mas Elvin udah punya pacar ya, udah. Mungkin ada yang udah punya pacar ya. Kan pendekatan itu kan boleh ya macam-macam ya. Ada yang WhatsApp, ada yang telepon, ada yang video call ya kan boleh-boleh aja ya. Cuman mana kira-kira yang paling efektif, mana yang kira-kira paling relevan, efektif, efisien buat kamu untuk menyelesaikan masalah yang akan kira-kira kamu hadapi di dalam proses merancang ya. Jangan sampai kemudian pendekatan itu justru membawa masalah baru. Itu nggak jadi menyulitkan dirimu sendiri kan. Sebenarnya masalahnya tuh apa sih? Asrama, merancang asrama. Kalau saya bilang ini asrama, apartemen itu kan persamaannya adalah housing ya, bukan housing apa namanya? Masalahnya itu kan kenyamanan ya, masalah orang untuk tinggal beraktivitas di situ gitu kan. Nah, apakah nanti bisa diselesaikan dengan neovernakular gitu kan? Neovernakular, neovernakular itu bisa masuk ke mana aja sih? Bisa nggak sih menyelesaikan permasalahan asrama atau housing atau vertikal housing atau apartemen gitu kan? Itu masih yang perlu kamu pikirkan baik-baik. Karena perlu kamu ceritakan nanti di latar belakang. Kenapa memilih neovernakular sebagai pendekatan. Itu. Jadi jangan sampai hanya karena saya taunya neovernakular, Pak. Jangan gitu. Jadi coba cari lagi yang lain. Mungkin ada lagi yang lebih pas. Jadi jangan jangan puas dengan judul yang ini gitu. Cari lagi ya, cari lagi, cari lagi. Karena tadi saya bilang judul itu bisa berubah, bisa ganti, bisa ditambah, bisa dikurangi dan sebagainya. Gitu ya, Mas ya. ya Pak. Baik. Mas Elvin. Nah, terus Jogja. Kan ini kan kamu masih terlalu umum banget nih, Jogja. Jogja itu kan luas, Mas. Jogja itu ada Sleman, ada Kota Baru, ada Bantul, ada Kulon Progo itu tuh masih termasuk Jogja. Coba deh kamu sempitkan lagi Jogjanya itu di mana. Kalau memang mau ngambil di Jogja ya, coba persempit lagi Jogja. Ya memang Jogja kota pelajar, tapi kira-kira bagian mana nih yang region mana, regional mana yang memang butuh untuk hunian vertikal gitu. Ya, bisa kamu pelajari juga misalkan UGM itu punya Universitas Gajah Mada itu punya asrama mahasiswa. Di mana dia meletakkannya? Jauhnya dengan kampus di mana? Tuh kamu pelajari UII itu punya juga, UKDW punya juga tuh asrama mahasiswa. Kampusnya di mana, asramanya di mana? Coba kamu cek. Ya, tapi kalau saran saya pertama kali adalah datanya ya memang ini benar-benar dibutuhkan gitu. Saya khawatirnya adalah nanti kamu udah capek-capek ngusulin kayak gini ternyata nggak dibutuhin kan, nggak menyelesaikan masalah kan sama aja gitu ya, Mas ya, Mas. Ya Pak. Oke, oke, lanjut. Eh, ini kan Mas Elvin udah nyoba nulis sampai
sampai ke halaman pengesahan, terus daftar isi, judul proyek. Oke. Nah, ini kemarin juga sudah sempat saya bahas pengertian judul. Kebanyakan mahasiswa keliru dalam membuat pengertian judul. Ya, kelirunya kenapa? Kelirunya mengartikan per kata. Itu sebenarnya tidak perlu. Jadi, karena nanti artinya jadi kayak aneh gitu. Asrama adalah bangunan tempat tinggal mahasiswa adalah individu. Ini sebenarnya bisa kamu artikan bersamaan. Asrama mahasiswa gitu. Satu frase aja. Itu sudah bisa menjelaskan secara utuh ya fungsinya bangunan itu asrama mahasiswa gitu kan. Jadi nggak perlu diperjelas dalam satu kata gini coba. Nah atau malah satu frasenya tuh asrama mahasiswa Nusantara itu kan jadi itu memang sepertinya perlu dijelaskan dalam satu frase deh, bukan per kata gini ya Mas ya. Nusantara adalah wilayah kepulauan, ya kan? Iya kan? Gitu, Pak. Nah terus juga gini. Pendekatan neo vernakular kan juga nggak diperjelas dalam perkata tapi arsitektur neo vernakular. Jadi pendekatan itu pasti selalu di depannya ada arsitektur apa gitu. Ini arsitektur neo vernakular. Jadi digabung satu frase arsitektur neo vernakular adalah pemahaman tentang eh, mendesain dengan memperhatikan budaya saat masa lalu dan masa kini yang dikombinasikan misalnya gitu artinya sumbernya dari mana kamu cari gitu misalnya itu satu frase gitu itu ya Mas ya teman-teman yang lain saya kira itu yang sering terjadi jadi jangan mengartikan per kata tapi per frase gitu oke lanjut nah terus eh, tadi coba ya latar belakang dicari lagi datanya yang memang benar ini dibutuhkan asrama mahasiswa Nusantara. Oke, terus arsitektur neovernakular. Nah, gini ya. Latar belakang pendekatan itu arti isinya bukan teorinya. Itu nanti masuknya tinjauan pustaka. Tapi kalau latar belakang pendekatan itu adalah alasannya argumenmu memilih memilih pendekatan itu. Jadi bukan bukan menceritakan memiliki 7 prinsip pendekatan. Ini kan masuknya teori kan, masuknya kan tinjauan pustaka. Tapi kamu menceritakan kenapa arsitektur neovernakular ini menjadi pendekatan yang kamu pilih. Ya, jadi bukan pengertiannya. Jadi kamu ceritakan masalahnya itu apa sih? Apakah ada hubungannya dengan budaya di Jogja yang harus digali? Kan neovernakular apa sih? Menjawab masalah apa sih? Budaya lokal, budaya keberlanjutan. Itu ya. Coba ya di ini ya, teman-teman diperhatikan eh, menjelaskan latar belakang pendekatan. Ya, ini bukan teori ya. Kalau teori harusnya masuknya ke tinjauan pustaka. Terus lanjut bawahnya rumusan masalah. Oke, rumusan masalah ini sudah benar. Umum itu bagaimana merancang fungsi di lokasi A, B, C, dan seterusnya. Bagaimana kalau khusus itu bagaimana merancang fungsi dengan pendekatan dan di lokasi A gitu ya. Oke, udah benar. Kalau judulnya nanti mau itu ya udah benar. Lanjut ke bawahnya ada lingkup pembahasan. Nah, ini masih kurang ya. Jadi kalau namanya pembahasan arsitektural itu banyak banget tuh. Ada struktur, ada zonasi, ada kubahan, itu semua tulisin tuh. Semua jangan sampai ada yang terlewat ya. Jadi ini ditambah lagi yang banyak, dilengkapi lagi. Terus, nah ini bab satunya masih kurang ada namanya keaslian penulisan. Kemarin sudah sempat saya bahas tuh. Kalau di sesi asistensi sebelum-sebelumnya itu, kemarin saya bilang kalau bab satu itu ada namanya keaslian penulisan. Keaslian penulisan itu menjelaskan judul tugas akhir ini itu sudah ada atau belum sih? Bagaimana posisinya di luar sana gitu. Sudah ada atau belum? Saya kira kalau asrama itu sudah banyak yang mendesain ya. Apakah begitu juga dengan di Jogja sudah banyak atau belum gitu. Kalau sudah ada saran saya ya ganti judulnya ya. Apalagi kalau judul fungsinya sama dan pendekatannya juga udah ada lokasinya apalagi misalkan gitu. Itu akan jadi apa pertanyaan besar bagi penguji gitu. Ngapain kamu ngambil judul yang sama dengan orang lain? Apa nanti dipertanyakan kamu plagiasi enggak nih gitu ya. Gitu Mas ya. Jadi tolong nih supaya enggak terjadi apa pertanyaan-pertanyaan itu. Cari tiga keaslian penulisan yang fungsinya sama, fungsi dan pendekatan sama,
Fungsi pendekatan lokasi sama ada enggak gitu. Kalau ada ya harus diganti. Gitu ya Mas Elvin ya. Kalau misal itu Pak, Mhm. fungsinya sama tapi pendekatannya beda. Boleh, boleh, Oh boleh. iya. Tapi Dan jangan sampai lokasinya sama. Lokasinya sama nanti bakalan menjadi pertanyaan loh. Kamu kenapa kok ngambil fungsi sama lokasi sama dan hanya mengganti hanya mengganti pendekatan kan jadi kayak mencurigakan. iya, Pak. Tapi kalau mempunyai alasan yang tepat, apakah Ya boleh? boleh, boleh. Oh iya, baik, Ya. Pak. Tapi Terima- kalau saran saya ya untuk tugas akhir jangan sampai ada yang sama karena tuh kan sekarang itu orang itu gampang ya ngambil data dari internet kan copy paste dan sebagainya gitu. Boleh, boleh kamu kalau bisa menjelaskan memang ini memang perlu dibuat dengan pendekatan yang lain karena biar bisa menyelesaikan masalah gitu. Ya boleh, boleh. Ya, kalau kamu bisa ceritakan perbedaan tugas akhirmu dengan tugas akhir yang kamu temukan itu, bedanya di mana boleh gitu. Ya kan? Itu boleh, boleh, boleh. Silakan Mas. Udah dicari belum? Ada yang Udah, sama? Pak. Ada yang Yang sama nggak? sama fungsinya aja, tapi pendekatannya beda. Oh, lokasi? Lokasi Jogja juga, Pak. Nah, kan jadi lalu bedanya apa kalau itu? Bisa dia pendekatannya apa, Mas? Di sana pakai arsitektur tropis, Pak. Oh, gitu. Ini kan beda isinya juga. Oh, kalau dia isunya apa yang diangkat? Yang kamu temukan itu? Itu baru judul saja sih, Pak. Belum saya buka detail. Nah, dibaca ya dalamnya ya. Ya, Gitu, Mas. Pak. Barusan soalnya. Oke, cari ya. Saya kira itu eh ya saya khawatir aja sih. Takutnya nanti akan jadi masalah ke belakangnya gitu kan. Ya. Selama nanti kamu siap dengan konsekuensi yang harus kamu terima, misalkan nanti pertanyaannya akan sangat dipertanyakan misalkan sama penguji ya kamu siap dan bisa merasa bahwa ini eh, Pak kalau yang dia itu pendekatannya tidak bisa menyelesaikan masalah yang tentang asrama gitu. Tapi ini saya itu pendekatan ini bisa menyelesaikan masalah lebih efisien menyelesaikannya secara holistik nggak cuma sekedar tampilan tapi bisa ke zonasi fungsi terus sirkulasi terus kenyamanan ya boleh gitu nggak masalah ya itu mas saya cuma khawatir aja karena gini Pak. karena kemarin tuh kan di mahasiswa bimbingan saya itu ada yang terdeteksi plagiasi kan karena terdeteksinya ya karena awalnya judulnya tuh sama dengan orang yang sudah pernah mengerjakan kan jadi kayak mencurigakan ternyata memang dari kesamaan itu dia ngambil data di bab salah satu babnya gitu bab 2 atau bab bab 2 ya tentang tinjauan pustaka dia copy paste dari sumber yang judulnya sama gitu. Ya itu terus kemudian nilainya diturunkan satu satu tingkat. Jadi awalnya dia dapat B, setelah ketahuan itu diturunkan jadi dapatnya C gitu. Ya gitu ya. Semoga tidak terjadi lagi gitu. Semoga jangan sampai ya. Itu Mas Elvin buat teman-teman yang lain juga tolong ya dipahami, dipastikan makanya keaslian penulisan ini dipastikan tidak ada yang kalau bisa tidak ada yang sama gitu. Misalkan isunya beda gitu nggak apa-apa ya, Pak? Sama yang tadi. Boleh, boleh. Nah, nanti kamu ceritakan ya perbedaannya di mana gitu. Oh, itu dimasukkan di mana, Pak? Latar belakang latar belakang latar belakang Atau pendekatan? di latar belakang ini ya bukan pengadaan proyek kan kita nggak mau mengadakan proyek tapi namanya latar belakang judul latar belakang lokasi latar belakang pendekatan di sini di tiga hal ini ya itu kamu juga bisa tuh namanya mensitasi ya mensitasi orang-orang yang sudah pernah menggunakan judul ini itu bedanya dengan kamu apa itu belajar mensitasi itu Ya, tahu Pak. ya caranya mensitasi itu juga. Universitas itu kayak gimana, Pak? Contohnya. Mensitasi itu misalkan gini, jadi em, ada yang sudah membahas, nah dia mereka menyebutkan kalau permasalahan di apartemen, permasalahan di asrama itu adalah tentang kesehatan misalkan, menurut siapa gitu, ada sumbernya. Jadi ketika menyebutkan sesuatu informasi itu ada sumbernya mensitasi. Nah mensitasi itu ada caranya tuh,
menuliskan nama penulisnya semua, kemudian ada tahunnya gitu kan, dia dilengkapi dengan tahun. Terus juga ada juga yang dituliskan nama terakhirnya dulu, terus diikuti dengan tahun gitu. Ini banyak sih Mas di internet, kamu bisa baca-baca caranya meditasi. Ya, coba cari contoh-contoh tugas akhir gitu. Berarti nanti setelah mensitasi terus masukkan Ke, yang nah, masukkan ke pelatihan daftar pustaka. yang Jadi, nanti setelah kamu citasi, sumbernya itu harus kamu tulis di daftar pustaka. Jadi semua semua apa namanya sumber-sumber terkait harus muncul di daftar pustaka. Jadi misalnya kayak gini nih yang tadi kamu tuliskan nih. Mahasiswa sebagai individu, mahasiswa artinya mahasiswa sebagai individu yang sedang dalam fase pembelajaran tinggi dan seterusnya, ini dalam kurung Siahaan MS 2005, ini namanya mensitasi. Mensitasi yaitu ini tulisan yang di atasnya ini menurut si Siahaan MS tahun 2005. Bentuknya mungkin bisa buku, bisa jurnal, tapi tahunnya itu sekian. Nah, ini nanti harus muncul di daftar pustaka. Jadi daftar pustakamu bagian paling akhir daftar pustaka. Muncul nggak misalnya di sini? Nah, ini muncul ya di Siahaan MS Mahasiswa Pendidikan Tinggi Jakarta Penerbit Universitas. Nah, itu gitu. Semuanya harus muncul. Kemarin terjadi plagiasi terdeteksi itu karena ini kayak gitu. Dia mengcopy paste kan dari internet, punya tugas akhir siapa gitu, ada tulisan seperti ini, ada sumber seperti ini, tapi terus kemudian di daftar pustaka nggak ada. Itu juga sudah mulai terdeteksi plagiasi. Dia hanya sekedar copy paste, ya nggak lengkap. Ya misalkan ini juga nih IGOK gitu kan, ini harusnya muncul di daftar pustaka gitu. Semua yang apa namanya kamu rujuk ya itu semua yang kamu citasi ya itu semuanya harus muncul di daftar pustaka gitu gitu ya. Itu memang kebanyakan orang itu kadang-kadang kelewatan, kelupaan, nggak tahu kalau ternyata harus dicitasi, dituliskan lagi sumbernya, diperjelas lagi terus gitu ya. Gitu. Terus nanti saran saya gini nih, kalau bisa sumber-sumber yang berhubungan dengan teori, dengan standar, itu kalau bisa tahunnya jangan melebihi dari 5 tahun ya. Kalau sekarang 2024, 2025 gitu ya, paling lama 2020 gitu. Karena kalau tahunnya terlalu lama, ini jangan-jangan teorinya udah nggak relevan gitu. Pengertiannya udah nggak relevan. Sudah ada yang lebih baru gitu ya teman-teman, paham ya. Maka cari pengertian, cari sumbernya itu yang terbaru, yang terupdate, yang tidak melebihi 5 tahun dari sekarang penulisanmu gitu. Nanti di bab 2 tuh biasanya tuh bab 2 bab, bab tentang tinjauan pustaka, tentang misalnya ini ada nggak Mas? Oh belum ya, belum sampai situ. Nanti kan kamu kan akan mencari pengertian tentang asrama, standar asrama, ukuran ruang asrama, program ruang asrama, gitu kan asrama mahasiswa. Kan pasti ada standar, ada acuan, ada itu kan, ada kan teorinya gitu kan. Pak. Tolong Itu dicari ya. sebenarnya dimasukkan di latar Hmm? pustaka apa tuh, Pak? Gimana Mas? Yang tadi kan kalau misal Hmm? cari program luang asrama misalkan, Hmm, nah itu hmm. latar pusakanya dimasukin juga, Pak. Betul, daftar pustakanya juga dimasukkan wajib semua yang karena kan bukan bersumber dari kamu kan, bersumber dari orang lain, bersumber dari jurnal, buku, penelitian, itu semua wajib dituliskan sumbernya dan ditulis di daftar pustaka. Ya, yang kalau tulisanmu sendiri itu wajib kamu tulis sendiri di bab 4 dan bab 5. Ya, bab 4, Tapi kan yang bab 3, bab 4, bab 5 itu semua wajib tulisanmu, nggak boleh ada sumber dari orang lain. Jadi udah nggak mungkin lagi nanti muncul Siahaan MS di bab 4 itu udah nggak mungkin. Semua sumbernya akan pengertian kita sendiri, Pak. analisis penulis, betul. Analisis penulis dilengkapi dengan tahun pengerjaan 2024 gitu. Pak. Tuh ya, ya baca-baca contoh tugas akhir akan lebih memudahkan, akan lebih memberi gambaran ya ke teman-teman tata cara penulisan karena saya paham betul arsitektur itu memang jarang menulis. Kita tuh kan seringnya menggambar. Menggambar itu kan nggak ada yang seperti ini toh cara
cara mensitasi, cara menulis itu ya saya paham betul lah, saya maklumi lah. Tapi ini karena memang harus dilalui, walaupun hanya 2 SKS, tapi ini akan menjadi dasar nanti kamu menggambar ya di tahap berikutnya. Kan ini kan konsep ya, konsepnya kan kamu pakai terus selama kamu tugas akhir. Jadi teman-teman harus paham betul ya, konsep yang kamu tuliskan di tugas akhir ini, di PKTA ini harus kamu pakai nanti ketika merancang. Istilahnya kayak kamu bikin studio, studio desain. Konsepnya itu kan kamu bahas duluan, ya kan? Kamu ajukan duluan. Nah, terus harus kamu pegang terus sampai akhir kan. Kamu bikin dulu programmingnya, kamu bikin konsep-konsepnya. Ini sama juga kayak studio, cuma bedanya ini ditulis, ditulis dengan tata cara penulisan yang benar, secara saintifik, ya. Makanya nanti bisa diterbitkan ke jurnal gitu. Bisa diterbitkan di repositori UTY gitu. Bisa diterbitkan dan bisa dibaca sama orang lain gitu. Ya kan? Banyak tuh terjadi masalah ada tuh di kampus-kampus mana tuh Aceh atau mana tuh terjadi plagiasi kan karena itu kan itu jadi akan terbit di repositori, akan bisa dilihat orang, akan bisa dibaca juga sama orang, maka pastikan ini sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Buat kalian sendiri kok, bukan buat saya ya. Jadi jangan sampai nanti malah ada kasus yang membuat merugikan kalian sendiri gitu, malah jadi mempersulit kalian juga. Gitu Mas ya, teman-teman belajar untuk mengikuti panduan, tata cara penulisan yang benar dan baik. Kayak misalkan ini nih, Mas Elvin dan teman-teman ya. Sumbernya ini kan sumber internet. Nah, sumber internet itu nanti harus dilengkapi dengan ya ini diaksesnya kapan, jam berapa, tanggal berapa. Ini juga sudah tepat ya. Sudah benar ini. Terus habis itu ditulis juga sebenarnya artikelnya judulnya apa. Ini misalkan saya nggak tahu ini artikel atau apa gitu. Jadi ada tata cara penulisannya. Judul apa dalam penulisan pengutipan sumber itu ada artikelnya, judulnya apa, penulis artikelnya, editornya siapa, terus websitenya apa, terus diakses kapan, ya itu ada tata caranya. Coba dicek ya, gitu. Terus nanti kalau bikin daftar pustaka itu biasanya diurutkan dengan abjad biasanya, ya. Jadi eh, dibagi jadi 3 jenis. Ada daftar pustaka buku. Jadi misalkan di bagian atas ini yang pertama adalah daftar pustaka yang bersumber dari buku. Nanti berikutnya di bawah daftar pustaka yang bersumber dari jurnal. Ada lagi daftar pustaka yang bersumber dari artikel, website dan sebagainya. Jadi ada 3 pembagian dan semuanya urut abjad. Jadi A dulu, terus B dan seterusnya. Dan penulisan daftar pustaka ini kan bisa otomatis ya teman-teman ya. Udah tahu belum Mas Elvin dan teman-teman? Belum, Pak. Oh belum, oke tak tak tunjukkan caranya ya. Jadi ini pakai Microsoft Word ya kan. Coba ini tak tunjukkan ya. Dan ini dia itu Microsoft Word itu dia itu menyimpan sistemnya ya, menyimpan namanya bibliografi ya. Jadi daftar pustakanya itu kalau sudah pernah kamu tulis dia bakal tersimpan. Jadi kalau sudah sering menulis, kamu punya banyak daftar pustaka yang bisa kamu tarik lagi gitu, kayak library gitu ya. Coba tak stop share dulu ya. Oke, ini saya coba share ke teman-teman. Ini Microsoft Word ya, Microsoft Word yang kosong gitu. Ada namanya plugin untuk bibliografi untuk membantu membuat daftar pustaka. Namanya itu Mendeley. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, namanya itu Mendeley. Sebentar, agak loading nih, apa Microsoft Word-nya. Nah ini Open Mendeley. Ini kamu bisa cari di internet. Ini sistem sistem daftar pustaka. Dia menyimpan yang pernah kamu gunakan. Jadi tinggal kamu mau panggil lagi bisa gitu. Tanpa ini pun juga nggak masalah ya. Pakai yang ada di Word ada itu juga sudah bisa. Saya coba ceritakan yang sudah tersedia di Word dulu ya tanpa menggunakan Mendeley. Jadi kalau yang apa namanya yang menggunakan di Word ini namanya di sini ada insert bibliografi ya, masuknya ke reference ini. Misalnya gini, kamu punya kalimat ini kalimatnya. Nah, kalimat ini bersumber dari sebuah jurnal. Jurnalnya kamu tulis dulu di sini.
Insert ini di sini ada manage source. Di sini kan ada source ya, ada sumber. Ini kamu tulis, kamu klik, nanti muncul di sini ada tabel. Ini tabelnya di tempat kalian muncul nggak ya? Tabel baru namanya source manager gitu. Nah, ini kan saya sudah pernah menuliskan, ini ada beberapa sumber nih. Ada misalkan dari Setiawati, ini masukkan ke sini. Ini yang sudah pernah saya masukkan, kopikan ke sana ke jurnalis. Nah, ini terus close. Oke, nah di sini saya bisa langsung masukkan eh, insert citasi ini. Nah, ini langsung bisa saya klik di sini. Otomatis tulisannya langsung jadi Setiawati Hardiman Wartini Surya. Jadi kita nggak tulis manual gitu ya. Tahunnya 2017. Nah, ini kalau saya klik insert bibliografi, ini akan langsung muncul listnya di daftar pustaka, namanya daftar pustaka itu bahasa Inggrisnya bibliografi ya. Oke, nanti muncul di bagian bawah harusnya. Sebentar. Oh, sebentar, sorry. Keliru, bukan yang itu. Maksud saya yang ini nih, bibliografi yang ini. Nah, misalkan ini penulisannya, teknik penulisannya mau yang misalkan yang ini ya. Nah, ini langsung muncul tuh, gitu kan? Langsung muncul di namanya daftar pustaka, bibliografi. Jadi kalau misalkan ini saya tulis daftar pustaka gitu ya, ini bakal otomatis update. Kalau misalkan kita memasukkan referensi yang baru. Jadi ini, nah judul apa penulisannya itu kan nama belakang, terus nama depan, nama belakang, nama depan, nama belakang, nama depan. Terus ada tahun, ada judul, penerbit, kota dan seterusnya. Itu teman-teman. Misalkan kamu punya apa namanya paragraf lagi, misalkan diakhiri dengan ini itu menurut si A B C gitu kan. Sama kayak di sini tadi manage source. Di sini kan kamu sudah punya. Kalau di sini belum punya gimana Pak? Di sini kamu bisa klik new. New di sini kan kamu bisa klik, kamu bisa tulis sumbernya dari mana. Tapi ini teman-teman ini muncul ya di layar kalian apa tabel tabel barunya Muncul, Pak. muncul ya. Muncul, Oke. Pak. Nah, ini ada book section, ada jurnal, ada artikel, ada conference proceeding. Jenisnya ini kan banyak nih, report, website, ada macam-macam. Misalnya yang paling sering itu kalau nggak buku ya jurnal misalnya ya. Misalkan buku penulisnya siapa? Kalau cuma satu ya tuliskan aja di sini. Misalkan Indro gitu, tuliskan aja Tri Ediantoro. Tulis yang lengkap. Atau kalau penulisnya lebih dari satu, di sini kan ada edit. Di sini dia bisa memasukkan penulis yang berikutnya. Misalnya yang Hindro sudah ada, penulis yang kedua misalnya Mas Muats tadi misalnya ya, Muats Nur misalkan gitu. Nur Muats terus ditulis add. Nanti kan dia bakal nambah-nambah terus di oke gitu. Terus judulnya apa? Judulnya buku arsitektur misalnya gitu. Tahunnya 2020. Kotanya Jogja ya. Ya nanti kamu bisa pahamilah, bisa mengisi sendiri. Publishernya mungkin UTY gitu. Terus kalau bisa lebih lengkap lagi di sini ada tulisan Show All Bibliography Fields. Ini kamu klik, ini lebih lengkap lagi nih. Volumenya volume berapa? Volume satu, editornya siapa? Terus habis itu ada halaman berapa? 70 misalkan ya. Jadi mengutip dari bukunya Pak Hendro di halaman 70, nah misalkan gitu ya, ini di oke gitu. Kalau sudah diisi sesuai judul eh, apa namanya kelengkapan informasinya bisa di oke. Nah, ini bisa juga dilengkapi nih, year access, tahun berapa diakses, 2024, bulannya kapan dan seterusnya, September gitu ya. Nah, misalnya gini, terus di oke aja. Nah, ini kan muncul di sini, di sebelah kiri, master listnya ini. Muncul ya, Tridiantoro Hindro dan seterusnya. Ini bisa apa namanya, dikopikan aja ke sini gitu.
Oke. Oh, nggak apa ya gini ya. Oke, ya kurang lebih gambarannya gitu teman-teman ya. Ini kita bisa masukkan aja ke sini gitu. Nah, terus kalau sudah berhasil masuk ke current list di sini, ini bisa kamu close. Ini di sini bisa kamu masukkan insert citation di sini. Nah, ini kan ada nih. Ini tadi oh ini sudah masuk nih. Tridiantoro Hendro kan udah muncul di bawah sini. Ini kamu tulis klik di sini, langsung tertulisnya dengan format nama penulis dan diakhiri dengan tahun gitu. Kalau kemudian di daftar pustaka ini kamu klik kanan, terus ada tulisan namanya update field. Ini ya update field otomatis nanti dia bakal nambah. Nah, ini bakal nambah eh, daftar pustakanya dan nggak perlu kamu tulis manual. Jadi otomatis yang kamu kutip di atas ini pasti muncul di daftar pustaka gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini kan ternyata Setiawati, mana tadi Hadinoto ini tadi kan nggak kita masukkan ya. Nanti bisa kamu hapus di sini di manage source ini kamu hapus delete. Nah, nanti kan kalau ini di update field kan hilang gitu teman-teman ya. Ini mungkin nggak banyak diajarin di arsitektur tapi ini dipakai banget ketika kamu akan belajar menulis tentang PKTA gitu teman-teman ya, Mas Elvin dan teman-teman PKTA yang lain. Oke, berikutnya selain Mas Elvin tadi yang mengumpulkan ada Mas Faiz ya. Mas Faiz ini ACP ya, masih ada di Iya, Zoom. masih Pak. Oke, baik kita coba bahas ya. Ini sudah muncul ya, Mas, yang di layar kita ini classroom. Udah, Oke, udah oke. Pak. Ini Mas Faiz ini meredesain gedung olahraga Gor Basket di Kota Bekasi dengan pendekatan arsitektur modern. Oke, redesign ya. Nah, kemarin sempat saya bahas juga di sesi asistensi yang sebelumnya, ada namanya redesign, ada namanya revitalisasi. Pernah kemarin ikut nggak Mas Faiz? Kemarin bentrok Pak. Oh, nggak sempat ikut ya? Oke, nggak apa-apa. Iya. Jadi gini Mas Faiz, buat teman-teman yang lain juga yang kebetulan judulnya redesign atau revitalisasi. Jadi gini, ini pemahaman saya ya, bisa juga saya keliru gitu. Tapi kalau dari beberapa kali saya menguji, membimbing mahasiswa tugas akhir ya, redesign dan revitalisasi itu berbeda banget. Redesign artinya mendesain kembali, mendesain ulang. Jadi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan desain yang akan kamu bahas. Paham ya? Nggak sesuai itu maksudnya gini. Nggak sesuai itu bukan berarti karena menurutmu loh ya, tapi menurut misalnya standar. Jadi yang seharusnya misalkan ini gor tipe A gitu misalkan ada tipe-tipenya gitu ya. Ya kembali lagi tadi ada bintangnya atau ada tipenya itu nggak sesuai standar. Harusnya yang namanya tipe A misalnya gitu ya. Itu luasannya harus sekian. Tapi ternyata di sana gor basket di Kota Bekasi yang seharusnya tipe A itu nggak sesuai. Itu kan berarti kan ada sesuatu yang harus dirubah gitu ya teman-teman ya. Nah, itu harus kamu ceritakan dulu. Makanya harus dapat namanya data data awal untuk yang mengatakan bahwa memang perlu diredesain ya. Jadi jangan menurut Mas Faiz aja, tapi memang misalkan menurut pemerintah, menurut standar itu memang keliru banget. Fasilitasnya nggak sesuai standar yang seharusnya, misalnya. Nah, ada gambarnya, ya, ada pembuktiannya. Ini loh yang nggak standar, ya. Ini loh yang nggak standar, ini loh yang nggak sesuai, ini loh yang nggak baik gitu, ya gitu. Nah, kenapa kok redesign, Mas? Itu nanti kan kamu perlu ceritakan. Redesign itu harus membuat kembali seperti fungsi awalnya kan. Kalau fungsi awalnya itu gedung olahraga, maka diredesain kembali, didesain kembali dengan sesuatu yang baik dan benar, sesuatu yang lebih baik. Tapi nggak boleh menambahkan fungsi yang lain, yaitu tetap core ya, itu redesign. Nah, tapi kalau revitalisasi itu bisa merubah, bisa menambah, bisa memperbaiki. Jadi
Revitalisasi itu lebih luas. Bisa saja ketika kamu ngomong revitalisasi terminal, ketemunya nanti fungsinya bertambah, terminal dan pusat kuliner, terminal dan pusat oleh-oleh. Jadi ada penambahan fungsi supaya lebih hidup. Nah, misalnya supaya lebih menarik, supaya target awalnya terminal itu bisa mencukupi apa terpenuhi gitu. Jadi tolong diperhatikan, ini redesign atau revitalisasi gitu, Mas. Atau malah perancangan. Nah, kalau perancangan itu bisa membuat sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada. Jadi ada itu namanya perancangan. Tapi kalau redesign itu yang sudah ada sebelumnya, lalu kemudian didesain kembali supaya lebih baik memenuhi standar atau acuan yang berlaku. Ya, gitu Mas ya. Paham ya Mas Mas Faiz ya? Paham, Pak. Jadi kamu pertama harus tahu dulu, ini bener nggak redesign, ini revitalisasi atau perancangan. Kalau redesign berarti sebelumnya udah ada dong ya, gedung ini udah ada ya. Udah ada, Pak. Nah, Ada ini, kayak ada kekurangan di ruangan kurang layak gitu, Pak. kurang layak itu coba dideskripsikan dengan baik ya. Coba dituliskan, dideskripsikan di latar belakang dan coba dibahas itu sumbernya dari mana ya. Dari jangan cuma dari kamu aja ya, tapi misalkan dari pemerintah terkait, misalkan dinas dinas olahraga, dinas apa tuh namanya? Dinas olahraga ya, bener ya? Di Spora. Ah ya, menurut dinas di Bekasi itu memang ada nggak sih wacana itu gitu? Harapannya ada ya, semoga dapet. Kalau ada itu bagus Mas. Tapi kalau nggak ada tuh saya khawatir tadi ya sama kayak ini dasarnya dari mana? Kebanyakan tuh ya penguji ini menemui itu mahasiswa yang ingin redesign. Mahasiswa kan judul redesign itu karena mahasiswa mengenal bangunan itu dan merasa ingin memperbaiki. Itu jadinya jatuhnya subjektif. Padahal tugas akhir itu bukan yang seperti itu ya. Tugas akhir itu yang objektif, yang ada sumbernya, yang ada di lapangan nyata gitu. Gitu Mas Mas Faiz ya. Iya, Pak. Eh, Gor basket. Nah, gitu. Apakah nanti berhubungan dengan meningkatnya prestasi cabang olahraga basket di Bekasi gitu atau kebutuhan lapangan yang layak untuk bisa digunakan untuk turnamen DBL ya apa namanya sih kalau di Indonesia itu Eh, turnamen basket kan ada tuh. ada, Pak. Nah, apakah itu atau mungkin kan kalau PON ya kemarin kan saya sempat bilang juga tuh apa untuk PON untuk karena ini kan pemerintah nih, stadionnya mau diperbaiki untuk PON atau lapangan basketnya diperbaiki untuk PON dan sebagainya. Gitu ya, coba ya dicari ya Mas ya. Iya, Pak. Terus juga pendekatan arsitektur modern gitu. Apakah nanti berhubungan dengan bentuk, berhubungan dengan image, berhubungan dengan estetika? Masalahnya itu apa sih? Kenapa menggunakan arsitektur modern gitu ya? Diceritakan di bawah di sini. Nah, oke, coba kita ke bawah. Di sini ada hmm, ini juga tadi sama masukan saya, tidak perlu dituliskan per kata yang apa, kan kayaknya gedung olahraga basket itu mungkin kan satu satu ini ya, satu frase gitu ya. Arsitektur modern, oke. Nah, itu ini nih, ini tolong sebisa mungkin jangan digunakan sebagai sumber ya, Wikipedia ya. Wikipedia itu seperti blogspot ya. Siapapun bisa menuliskan bisa mengedit gitu. Jadi memang kurang kurang saintifik, kurang validasinya itu kurang meyakinkan. Jadi kalau bisa sumber-sumber itu yang jelas buku, terus jurnal gitu. Gitu ya, latar belakang. Oke Mas, ini ya kekurangan bagian gor basket.
Jarak menonton tribun ya maksudnya ya. Tribunnya em, jarak menonton itu yang tepat itu berapa sih, Mas Wais? Yang tepat itu agak berapa? Belum lihat-lihat dulu, Pak. Nah, ini nanti kamu bakal ditanya loh. Jarak Iya. menontonnya kok tidak tepat, emang yang tepat berapa? Kalau saat ini sekarang berapa? Nah, jadi kamu harusnya punya data ukurannya. Kalau emang kamu bilang jarak menonton ini tidak tepat sesuai standar, tuliskan. Ada tabel gitu, ada tabel berikutnya tulisin misalnya 2 meter gitu ya, yang sekarang. Seharusnya berapa sih? Seharusnya 10 meter. Jadi kan ada sesuatu yang eh, yang sekarang dan yang sebaiknya, yang seharusnya, gitu paham ya? Yang Ya, seharusnya paham, Pak. atau yang seharusnya itu yang standar, yang sekarang itu yang data yang sekarang. Oke, terus kedap terhadap panas ini maksudnya gimana nih? Penghawaan. Penghawaan ke Penghawaannya sempat. Jadi atlet itu terlalu itu jadi kayak cepet capek gitu, Pak. sebentar. Panas gitu. Nanti juga bakal tanya seharusnya bagaimana sih? Nah, yang seharusnya itu GOR itu eh, apakah punya sistem penghawaan yang standar gitu? Apakah memang nggak ada gitu kan? Ini kan berusaha untuk menunjukkan ada kekeliruan desain di GOR itu. Itu yang masih paham maksudku ya. Nah, Paham, Pak. terus sumbernya juga jangan Google gini gitu. Sumber itu maksudnya yang menganalisis ini siapa sih? Yang mengatakan bahwa ini kurang itu siapa sih? Kalau ini tadi saya kira sumbernya analisis penulis ini kayaknya ya. Analisisnya Mas Faiz ya. Iya, Pak. Nah, itu tuliskan aja di sini analisis penulis gitu ya. Nah, tapi kalau cuma analisis penulis itu nanti biasanya dinilai kurang urgensi ya. Urgensi itu faktual. Ini beneran beneran bermasalah atau enggak sih gitu. Biasanya kan lebih lebih kuat tuh kalau ada backupnya itu biasanya yang mengatakan siapa kepala dinas olahraga terkait, pemerintah daerah mengatakan memang ada rencana untuk meredesain atau apa gitu. Biasanya akan lebih kuat gitu. Dan biasanya juga teman-teman itu mengambil lokasi, kenapa ngambil di Bekasi gitu ya. Itu karena orang asli Bekasi misalkan gitu. Iya Mas ya, Mas Faiz orang Bekasi ya. Eh, asli Indramayu, Pak. Oh oke. Ya mungkin kan biasanya ada deket-deket tahu atau mungkin lokasi tempat dia tinggal. Jadi terus kemudian ketika menuliskan latar belakang lokasi itu jadi dia menuliskannya karena saya orang asli sana Pak. Itu keliru ya. Jadi jangan gitu. Kenapa kenapa Iya. pilih kenapa pilih lokasi Bekasi? Karena Bekasi direncanakan akan menjadi tuan rumah PON, maka dia harus diperbaiki gedung olahraganya misalnya gitu. Jadi ada rencana dari pemerintah pusat, kayak misalkan IKN itu misalkan. IKN kan dia membutuhkan gedung-gedung pemerintahan. Jadi kan dia butuh desain-desain gedung. Ya kan logikanya kan gitu ya. Jadi orang Iya, itu Pak. sebaiknya berangkat dari masalahnya dulu ya, berangkat dari masalah baru memilih judul gitu. Ya, tapi ya nggak salah juga sebenarnya. Tapi jangan sampai kemudian itu menyempitkan kamu untuk bisa mencari judul yang tepat gitu. Mau nggak mau harus cari yang di Bekasi, mau nggak mau cari fungsi yang bisa didesain di Bekasi. Padahal nggak harus di Bekasi gitu ya, paham ya maksudnya ya. Boleh di Iya. Jogja, boleh gitu. Boleh juga di Jogja, nggak harus di Bekasi. Boleh juga di IKN gitu. Ya, ya kan itu sangat sangat opportunity-nya sangat besar sekali di IKN. Kan orang pasti butuh arsitek di sana, butuh pengembangan di sana gitu. Tapi kenapa kok nggak banyak yang ngambil gitu? Apakah karena susah cari data atau nah, kan aku juga nggak tahu nih teman-teman mahasiswa gitu ya. Terus, nah ini ternyata gedung olahraga ada tipe A, tipe B, tipe C. Nah kalau yang GOR Bekasimu ini tipe apa gitu? Kamu harus tahu. Misalkan harusnya tipe C. Ini sudah terpenuhi belum nih? Kayak gini nih. Penggunaannya ada nggak satu buah lapangan untuk pertandingan internasional? Belum ada, bikin checklist ya. Kamu bikin checklist. Oh, yang ini belum ada, yang ini udah ada, yang ini belum ada. Jadi biar ketahuan masalahnya di mana gitu.
Dan itu memang kadang-kadang nggak tersedia secara langsung ya Mas di online. Itu harus kamu analisis sendiri gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi jangan nunggu informasi yang lengkap. Memang kadang-kadang kamu harus mengolah, harus membandingkan, menganalisis namanya. Makanya judulnya analisis penulis. Ini ya kapasitas GOR. Kalau Bekasi masuknya kapasitas GOR yang mana nih Mas? Ya, karena ini kan masuknya ke tipe B ya, Pak. Oh Mungkin tipe B, masuk, heeh. iya. Oke, berarti mungkin Soalnya skalanya nasional ya, masih nasional. oke dipastikan lagi ya, Iya, dicek Pak. lagi. Oke, itu ya, terus ada belum ada latar belakang pendekatan ya. Latar belakang lokasi. Jadi latar belakang tolong nanti di subkan lagi. Latar belakang itu di sub dibagi lagi menjadi lebih detail. Kalau di daftar isi itu tadi sebenarnya udah ada ya. Oh, belum. Kamu buka template yang aku buat di Drive itu loh, Mas. Itu kan ada tuh latar belakang Iya. judul atau latar belakang masalah, latar belakang lokasi sama latar belakang pendekatan. Itu tolong diisi, dijelaskan. Kenapa kamu memilih Oh, arsitektur berarti modern gitu? Ya gimana? dipisah-pisah gitu, Pak. Betul, dipisah-pisah. Jadi tidak di Oh, iya. satu tempat yang sama semua tapi dibagi lagi. Latar belakang masalah itu membahas tentang fungsinya, latar belakang lokasi, kenapa Bekasi itu menjadi pemilihan lokasi untuk pengembangan GOR, apakah ada rencana pusat dari presiden gitu misalkan, atau ada rencana dari dinas dari Mas Mas Menteri itu atau apa nih gitu kan. Itu. Terus habis itu latar belakang pendekatan. Masalah apa yang mau diselesaikan dengan menggunakan arsitektur modern gitu. Jadi bukan teori ya. Jadi tadi kalau Mas Muaz atau Mas siapa tadi ya yang sebelumnya tadi, Mas Elvin ya, Elvin atau siapa tadi? Itu kan tadi masih teori ya. Jadi itu malah keliru tempatnya, bukan di situ. Teori itu masuknya tinjauan pustaka. Kalau bab satu itu isinya argumen, isinya data, isinya sumber ada artikel, isinya diagram, isinya kayak gini tabel-tabel kayak gini isinya. Gitu. Paham ya teman-teman yang di Zoom ya, Mas Mas Faiz ya. Nah, Hmm. terus permasalahan umum tadi Mas Elvin tadi sudah tepat. Kalau Mas Mas Faiz ini perlu dipahami lagi ya. Permasalahan umum itu bukannya ini seperti ini. Ini terlalu panjang. Dapat mewadahi para atlet dan pengunjung yang nyaman memenuhi kebutuhan sesuai standar nasional. Itu kan akan lebih tepat kalau kamu tulisnya bagaimana meredesain gedung olahraga tipe apa gitu kan. Tipe A misalnya di Bekasi. Dah itu aja. Tipe A itu kan akan memenuhi semua tentang ini yang mewadahi para atlet. Ini kan termasuk ke tipe apa gitu kan. Jadi judulmu diperjelas lagi itu. Gor yang tipe berapa, tipe tipe apa dari tipe B gitu ya. Jadi tinggal bagaimana meredesain gedung olahraga basket tipe B di Bekasi. Udah gitu aja. Singkat gitu ya. Jadi kalau secara prinsipnya itu permasalahan umum itu bagaimana merancang atau bagaimana meredesain fungsi A, fungsi B, fungsi C di lokasi A, B, C gitu. Jadi bagaimana merancang fungsi di lokasi itu ya kalau kalau permasalahan umum. Kalau permasalahan khusus itu ditambah dengan pendekatan. Khusus itu adalah pendekatannya apa gitu. Jadi bagaimana merancang fungsi di lokasi dengan pendekatan apa? Ada tambahannya. Itu ya. Paham ya Mas Faiz ya? Buat teman-teman yang lain Ya, juga gitu paham, ya, Pak. kalau dipahami ya. Jadi khusus itu sudah mulai merujuk pada pendekatannya itu apa. Jadi nanti intinya isinya bagaimana mengaplikasikan pendekatan yang terpilih pada desain fungsi kalian gitu. Ya, jadi tolong dipahami ini. Tujuan umum, tujuan khusus. Ini kalau saran saya baca-bacalah tugas akhir yang serupa ya. Akan sangat memudahkan kalian nanti menulisnya. Saya kira banyak kok, sudah banyak contoh-contohnya ya. Jangan jangan kalau menggambar itu mungkin kamu bisa mulai sendiri ya, bisa bisa mencari ide sendiri ya. Menggambar itu kan
proses kreatif itu bisa dari menggambar sketsa dan sebagainya. Tapi kalau menulis itu sebaiknya melihat contoh beda. Kalau menggambar, kamu bisa dari kanvas kosong yang kemudian kamu imajinasikan gitu ya. Itu memang alamiahnya orang yang menggambar itu kayak gitu. Tapi kalau menulis itu sebaiknya kamu cari contohnya. Jadi tidak tidak sekedar asal menulis apa apa namanya asal nulis aja gitu nggak. Tapi coba lihat contohnya gitu. Biar biar kamu nggak ada kompasnya, ada contohnya itu akan lebih mudah. Ada ada contohnya tuh kan akan membuat kamu lebih terarah gitu ya gitu ya. Contoh-contoh tugas akhir. Kalau di UTY nggak bagus ya main ke kampus yang lain gitu. Perpustakaannya kan banyak gitu ya teman-teman ya. Terus habis itu arsitektural coba dicek lagi. Saya kira lebih banyak lagi ini. Ada namanya permasalahan struktur, ada namanya permasalahan estetika, ada permasalahan semua permasalahan-permasalahan arsitektural yang mungkin muncul tuliskan semuanya ya. Kayaknya saya kira masih lebih banyak lagi nih. Nggak cuman hanya sekedar 6. Nah, kalau yang non arsitektural ini misalkan nanti masalah budaya, masalah ekonomi, masalah sosial gitu ya. Itu teman-teman tambahin. Terus keaslian penulisan. Nah, keaslian penulisan redesain gedung tipe olahraga tipe B di Kabupaten Biruin. Ini pendekatannya apa nih? Ini pendekatannya arsitektur modern itu. Saya Berarti sama baca-baca. dong. Sama ya? Berarti kalau gitu Iya, sama ya, redesain gedung olahraga tipe B dan pendekatannya juga sama ya? iya Bedanya Pak. di mana dong? Bedanya di lokasi aja ya. Bedanya di mungkin di gedung olahraga basket mungkin. Kalau yang di judul yang kamu temukan ini dia redesain apa tuh? Bukan basket. Bukan Pak. Jadi Oh, kalau ini mencakupnya semua olahraga. lah kalau kamu tadi basket aja. Basket aja Pak. Itu kenapa kok basket aja? Baru nemu itu isinya Pak Oh, di padahal Kota Bekasi. berarti harusnya mungkin gedung olahraga tipe B itu isinya nggak cuma basket aja ya berarti ya. Iya Pak. Nah, mungkin malah kayaknya kamu coba cek lagi itu. Yang bener yang mana? Yang bener itu apakah gor, gor tipe B itu isinya macam-macam atau bisa basket aja? Karena kalau memang standarnya ada basket, ada badminton, ada olahraga yang lain, ya berarti harus kamu ikuti, Mas. Nah, tapi tadi di existing itu gedung olahraga basket aja. Iya Pak. Itu di Kota Bekasinya itu isunya mau desain ulangnya gor basket aja gitu Pak. Tapi kok tipe B tadi itu ininya apa kelasnya atau tipenya? Itu tipe B itu dari mana? Ini ya, apa Itu namanya? dari sumber dari itu Pak. Klasifikasi standar gedung olahraga Pak. Oh, oh, Ambil yang oh, olahraga basketnya aja gitu. berarti kamu yang memberikan tipe itu ya, bukan bukan dari sana ya, bukan dari maksudnya yang menyebutkan tipe B itu berarti kamu aja ya. Iya Pak. Oh, ya itu mungkin Mas karena kan iya kayaknya kalau gedung olahraga tipe B itu pasti akan ada ketentuannya itu apa Mas olahraganya, nggak cuma basket aja kayaknya. Ya, coba ya dicek ya, Mas ya, coba ya. Nanti Iya Pak. memungkinkan nggak kalau gormu itu yang basket aja terus dinaikkan ada olahraga yang lain kan jadi mungkin masuk akal nggak? Nah makanya tadi kayaknya ini pencarian isunya permasalahannya dicek lagi ya. Oke, nah ini kan jadinya permasalahannya bedanya cuma di lokasi aja ya. Dia lokasinya di Aceh ya. Apa nih di Biruin tuh mana Aceh? Mana sih? Jangan, Iya. saya khawatirnya itu cuman karena merubah lokasi kan jadi kayak kayak terus mengada-ada jadinya. Takutnya kan kayak gitu.
Oke, ini apa lagi nih yang berikutnya nih? Redesign Gor Naniwartabune, pendekatan arsitektur neo-vernakular di kota Gorontalo. Em, ini apa nih bedanya? Bedanya kalau ini tipe apa Mas? Yang judul yang kedua nih. Ini Sama-sama redesign Gor juga ya. Tapi dia nggak menyebutkan tipenya ya. bedanya di penerapan konsepnya, Pak, sama lokasi. Konsepnya dia ya kan beda pendekatan nih, beda konsep ya. Ya, beda pendekatan. Hmm, ya coba deh. Ya, saya kira ini Mas coba kamu pahami dulu nanti beneran nggak gornya itu memang akan perlu diredesain atau enggak gitu. Siapa yang mengatakan gitu. Kalau memang itu kuat, dilanjutkan lah. Tapi kalau nanti memang itu kurang kuat, masih ada waktu untuk kamu bisa merubah judul. Nggak usah khawatir ya. Bisa. Gitu Mas. Yakinkan dirimu juga sih kalau memang itu datanya kuat dan kamu bisa menceritakan ke penguji ya. Bukan ke saya ya. Karena nanti tanggung jawabmu itu adalah menceritakan ke penguji gitu. Meyakinkan ke penguji bahwa memang ini masalahnya relevan, aktual, dan faktual. Gitu. Itu ya. Jadi saya nggak akan memaksamu untuk harus ini judulnya, harus itu enggak. Tapi tolong kamu yakinkan lagi dirimu memang ini judul yang tepat gitu. Ya, gitu Mas Mas Faiz. Diyakinkan benar memang ini gor gitu. Atau malah ini apa nih? Pekalongan Basketball Center. Nah, kalau Basketball Center ini bedanya sama gor apa ya? Apakah kalau gor kan banyak fungsinya, banyak banyak kegiatan. Kalau Basketball Center mungkin hanya untuk gedung basket aja ya. Iya, Pak. Nah, ini malah lebih cocok ya judulnya Basketball Center. Tapi ada standarnya nggak tuh? Kamu udah baca tugas akhirnya dia? Udah baca-baca, Pak. Dia pakai standar apa dia? Gedung gedung gor kan kalau gedung gor tadi kan katanya ada tipe-tipenya. Kalau dia pakai apa nih? Kalau dia tuh pakai skalanya besar ini, Pak. Hmm, Pakai tipe A, Pak. oh pakai gor juga, gor tipe A berarti. Cuma lebih ke basketnya aja. Jadi banyak lapangannya. Oh gitu. Gor itu nggak harus beda-beda beda-beda toh ini ya apa namanya olahraganya mas. Bisa sama semua gitu. Ini standarnya Bisa. gor itu gimana? Udah kamu Beda-beda sih. pelajari belum? Beda. Beda-beda standarnya olahraganya. Nah, harusnya gitu. Ayo, ini tolong dibaca ya, dipahami ya. Harusnya yang Iya, lebih Pak. paham Mas Mas Faiz ya. Saya cuma mau tahu aja bener nggak sih gitu. Coba dicari ya. Iya, Gitu Pak. Mas 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 Faiz daftar pustaka. Ya oke. Daftar pustaka tadi sama seperti komentarku yang sebelumnya tadi ya Mas ya. Di Iya, Pak. oke gitu teman-teman ya. Berikutnya eh tadi kan ada yang TA ya tadi ya. Makasih, Pak. Iya sama-sama Mas Faiz. Ada Mas Muats tadi, Muats itu Mas KP tadi ya udah kita bahas. Mas Dwiki. Mas Dwiki masih di Zoom nggak ya? Masih, Pak. Oke Mas Dwiki. Kita coba bahas ya Mas Dwiki tahap 2 ya. Ya, Pak. Tahap satu, Pak. Tahap satu ya, tahap satu. Oke. Nah, tahap satu itu gini aja apa di sini di drive yang saya kirim ke kalian itu kan di sini ada namanya kriteria penilaian TA tahap satu nih. Ini Mas Mas Dwiki tolong download ya. Terus, Ya, terus Pak. cek ke file yang di Excel ini, cek di kelayakan TA tahap satu. Ini ada namanya konten yang harus dibuat untuk bisa lolos masuk maju ujian. Itu ada 12 konten. Ini nanti bikin checklist sendiri aja, kamu cek mana Ya, yang Pak. belum kamu buat. Terus pastikan judulnya. Nah, ini nih yang perlu dipahami. Judul kontennya tolong disamakan dengan yang ada di sini.
Supaya apa? Supaya penguji nanti melihat judulnya. Oh, judulnya ini sudah ada, dia memberi nilai. Jadi takutnya kamu nggak memberikan judul yang sama sehingga dianggap nggak ada. Kontennya tuh dianggap kosong. Itu pernah terjadi tuh. Dia bikin konsep tematik, tapi dia nggak kasih judul kalau itu judul konsep tematik gitu. Paham ya teman-teman ya? Meskipun itu Ya paham, Pak. ada 4 lembar, 4 halaman, tapi kalau memang lagi ngomongin pengantar, latar belakang dan permasalahan, ya udah dikasih judul itu di semua halaman yang berhubungan dengan pengantar, latar belakang dan permasalahan. Disamain ini aja, nggak usah di dibuat aneh-aneh supaya penguji mudah menemukan dan nanti bisa memberi nilai sesuai dengan konten yang dibahas. Ya, oke. Jadi ini ya Mas ya 12, tolong dipastikan nanti bikin checklist. Sekarang coba masuk ke yang kamu buat, yang kamu kumpul di Classroom ya. Ini sekarang masuk ke konten yang mana, Mas? Halaman Ini yang ini. latar belakang, Pak. Lembar satu. Latar belakang berarti berarti pengantar. Nah, nanti tolong judulnya dirubah jadi Iya, Pak. pengantar latar belakang dan permasalahan. Sesuaikan Berarti aja. di atasnya berarti dikasih pengantar berarti ya? Pengantar Heeh, latar belakang yang atas itu. betul, betul. Jadi judul utama yang atas ini tulisannya adalah pengantar latar belakang dan permasalahan. Udah tinggal di copy Iya, Pak. paste Siap. ya, Iya, biar ya, Pak. biar nanti nggak keliru. Terus ada berapa halaman ini? Satu aja. Tiga, Pak. Tiga. Baru tiga. Yang tentang pengantar. Yang Yang itu lembar pertama pengantar, yang kedua konsep Oh, tematik, berarti Pak. lembar kedua sudah masuk ke konsep tematik. Iya, Pak. Jadi di sini tulis konsep tematik gitu ya. Oke, Iya, kalau Pak. misalkan latar belakangnya nanti ada halaman tambahan ditulisin lagi ya. Pengantar latar belakang Berarti permasalahan. sama berarti, Pak ya? Sama lembar satu, kedua tuh berarti sama ya? Tulisin judulnya yang sama. Gitu ya, Mas ya. Tahap 1 ya. Iya, Pak. Siap. Tahap 1 itu yang penting kelayakannya lolos, terus produknya melengkapi. Produknya semuanya ada. Jangan sampai ada yang terlewat. Iya, Pak. Terus lanjut arsitektur hijau. Nah, kalau tahap 1 itu biasanya hanya tinggal memvisualkan dari PKTA. Jadi kan Iya, PKTA tadi Pak. kan konsep-konsep kan tulisan banyak banget tuh. Nah, visualnya itu di bagian pendekatan terutama. Pendekatannya menggunakan apa? Biasanya nanti ada namanya prinsip, ada namanya parameter. Nah, ini harus ditulis sumbernya. Masih tidak boleh terlewat. Sumbernya ini dari siapa? Dari mana? Judulnya Oh ini iya, apa Pak. namanya? Berarti kalau pengertian itu menurut ahli itu boleh dimasukin nggak, Pak? Boleh menurut ahli siapa ahlinya, terus Iya, dia Pak. Ya, bilang siap. di buku, di jurnal, di tahun berapa dan sebagainya. Dan nah ini juga nih harusnya teorinya itu masih sama yang ditulis di PKTA. Jadi jangan sampai berbeda di PKTA yang ngomong A, yang di sini tahap 1 ditulis B. Itu kan sebenarnya keliru. Tahap 1 ini kan sebenarnya tinggal melanjutkan dari PKTA kan. Sebenarnya tinggal memvisualkan yang kamu tulis di PKTA. Jadi jangan sampai berbeda ya. Iya, Pak. Heeh. Iya, Pak. Siap. Oke. Terus kalau misalkan Pak ini mau nggak mau harus berbeda karena kemarin teorinya salah atau misalkan gimana gitu. Itu harus kamu ceritakan di sini gitu. Jangan sampai kamu melewati itu. Nggak kamu ceritakan ke penguji gitu loh. Ya. Itu Iya, Pak. nanti jadinya masalah tuh. Ya, terus ini biasanya nanti parameter muncul. Jadi ada teman-teman nanti cari deh contoh contoh membuat namanya konsep tematik. Itu biasanya nanti setelah prinsip ya itu akan dibarengi dengan yang namanya strategi desain. Urutannya itu gitu. Jadi yang paling kiri itu adalah pendekatannya apa, ya kan? Terus di bawahnya teorinya. Terus semakin ke kanan itu prinsipnya. Prinsipnya aplikasinya ada 4 misalnya, ada 4. Nah, yang pertama ini strateginya di mana? Yang kedua strateginya di mana? Ya, 3 strategi desain ya. Paham ya strategi desain ya? Iya, Strategi Pak. Itu desain. di bawahnya, Pak, di lembar ketiga itu. Oh, di bawahnya sih, bentar, bentar. Iya. Tapi cuma Pak, tulisan aja, Pak. Belum ada gambar, Pak. Nah, nanti ini sebaiknya muncul namanya visual ya, karena tahap 1 kan memvisualkan. Ya nggak apa-apa, ini kan masih berupa tulisan. Nanti dibuat jadi Iya. visual ya.
dibuat jadi Iya, Pak. visual, apakah muncul di material, muncul di desain di bagian mana gitu, side plan, apa di Iya, Pak. fasad dan sebagainya. Ya benar, ini sudah benar. Flow-nya sudah benar ke sana. Em, prinsip desain, prinsipnya ada satu, dua, tiga, empat, 6, lima, Pak. enam. Nah, kalau ada enam ya enam-enamnya dipakai ya. Kemarin itu ada yang ada Iya, Pak. enam, tapi yang diaplikasikan cuma dua. Itu jadi kayak kamu mau bikin soto harusnya pakai bihun, tapi bihunnya nggak dipakai gitu kan, lucu ya. Rasanya bukan soto lagi. Atau mau bikin mie goreng, tapi kamu nggak masukin bumbunya kan jadinya nggak mie goreng. Jadi pastikan semua bumbunya itu dimasukin supaya rasanya pas, rasanya memang benar-benar mie goreng gitu. Jadi memang benar-benar kamu bikin arsitektur hijau gitu ya. Iya, Pak. Strategi desain itu nanti bisa banyak banget, nggak cuman satu aplikasi, bisa di tempat yang lain juga. Jadi eh, pasti bisa berkembang terus ya gitu. Itu sih Mas. Jadi pastikan tidak ada produk yang terlewat untuk kelayakan. Terus habis itu apa namanya tadi, judul ya, judulnya pastikan sesuai dengan yang diminta di kelayakan gitu. Terus Iya, nanti Pak. kalau Siap. udah maju ujian nanti ada namanya nilai tahap satu ya. Nah ini nanti kamu harusnya bisa mulai menjelaskan, bikin. Jadi kalau kamu bikin presentasi, bikin PPT, kamu harus ceritakan ini nih. Bagaimana kamu mendapatkan estetika struktur, estetika bentuk bangunan, proses transformasinya tuh kamu ceritakan, komposisinya, bentuknya, warnanya. Ini soalnya dinilai. Jadi estetikanya kamu ceritakan tuh. Nanti bentukannya tuh kamu dapat dari mana sih? Namanya kan transformasi ya. Terus teknis bangunan, nah, kamu harus ceritakan tuh persyaratan bangunannya. Sudah sesuai dengan persyaratan atau enggak, sesuai dengan standar enggak. Kamu merancang apa tadi sih, Mas? Revitalisasi pasar, Pak. Nah, kan pasar tuh, revitalisasi pasar. Pasar tuh eh, fungsi dan sirkulasinya kayak gimana sih? Nah, desainnya yang kamu buat, kamu Iya, tunjukkan. Pak. Jadi kamu bikin 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 produk layakan itu juga sebisa mungkin kamu baca nih konten-konten ini masuk ke dalam poster yang kamu buat atau konten yang kamu buat. Ya, soalnya ini dinilai, yang dinilai ini nih. Nah, gitu ya. Ke Iya, 12 Pak. tadi. Ini sampai tadi di eksterior. Oke. Ya, gitu sih Mas Mas Dwiki, ada tanggapan, ada pertanyaan silahkan. Tidak, Pak. Oke ya, aman ya. Aman, Pak. Oke, kalau gitu itu mungkin saya cukupkan untuk malam ini teman-teman. Saya kira kan tadi udah semua ya yang ada di Zoom. Barangkali kalau ada yang mau tanyakan boleh silahkan sebelum saya tutup. Oke, kalau ada nanti bisa di WhatsApp grup nggak apa-apa. Silahkan ya. Oke teman-teman, oke itu aja. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, mari.